Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas karunia dan rahmatnya, sudah memasuki hari ke-19 ya, nggak terasa, dan kita menjelang 10 hari terakhir ya, saat-saat dimana paling menentukan di dunia ini dalam segala hal. Itu terakhir itu selalu menjadi yang paling baik. Semua pertandingan sepak bola itu ujungnya tuh di final gitu. Kalau orang bagus di awal tapi kemudian buruk di akhir, itu hasilnya nothing ya. Di babak penyisihan dia bagus, tapi kemudian ketika menjelang akhir, semifinal, final dia buruk, maka orang akan mengenang buruk juga. Kadang-kadang juara 3 lebih dihargai daripada juara 2, karena juara 2 itu ketika final berakhir dengan kekalahan ya. Nah sementara juara 3 itu bertarung dengan nomor 4 dan dia menang gitu. 10 hari Ramadan ini sesuatu yang tidak bisa diabaikan ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Huzaimah, di mana di situ disebutkan ya tentang Ramadan ya, 10 awalnya adalah rahmat, 10 tengahnya adalah maghfirah, ampunan, dan 10 akhirnya adalah idku minan nar. Itu saya rasa benar, walaupun ada sebagian yang mengatakan hadis ini kurang kuat ya, tapi sebetulnya banyak syahid atau saksi dari hadis ini sehingga kedudukan hadis ini cukup kuat sebetulnya. Dan di terakhir itu ya, yang paling penting ya, ketika Aisyah bertanya, ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, kalau saya menjumpai malam-malam akhir di bulan Ramadan, maaf, kalau saya menjumpai malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan gitu? Apa yang harus saya lakukan? Nah, Rasulullah tidak mengatakan yang lain kecuali ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anni ya kalau satu orang. Nah ini kalimat ini pendek ya, tapi mengandung sebuah intisari yang luar biasa ya, karena kalimat ini memohon pemaafan, pengampunan ya, karena bagaimanapun amal-amal soleh yang kita coba lakukan di waktu-waktu sebelumnya itu belum tentu menuai sesuatu yang sempurna ya, atau sesuatu hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Boleh jadi amal-amal kita dalam pelaksanaannya itu ada banyak kekurangan, dan boleh jadi juga niat-niat kita itu tidak benar-benar lurus, murni 100% karena Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kadang-kadang kita ini jiwa yang kotor begitu ya, yang mudah sekali kerasukan berbagai macam hawa nafsu, bahkan termasuk itu musuh amal yang paling utama itu kan riya ya. Nah, riya ini yang berbahaya. Karena Muaz bin Jabal mengutip hadis Rasulullah itu ya, ketika beliau menangis di kuburan Nabi setelah pulang dari Yaman. Dia ditanya, Umar, kenapa Anda menangis? Saya teringat perkataan penghuni kubur ini, Rasulullah maksudnya. Beliau pernah bersabda bahwa inna yasirur riya syirkun. Sesungguhnya riya yang kecil itu adalah jenis kesyirikan. Riya yang kecil yang seolah-olah nggak berharga, inna yasira. Jadi begitu mudah, sesungguhnya semudah itu sesuatu riya itu syirik gitu. Nah ini yang membuat para sahabat selalu dalam keadaan ketakutan ya. Nah ini yang seharusnya selalu kita pikirkan ya, bagaimana menjaga keikhlasan amal segala macam. Jadi amal yang kita lakukan itu kita nggak pernah tahu. Sehingga memang ada seorang salafus soleh ya, ketika dia mengalami sakit, saudara-saudaranya menjenguk dia dan menghiburnya, dia kemudian menangis sampai teman-temannya terheran-heran gitu. Anda ini kenapa gitu? Bukankah Anda termasuk orang yang saleh, kemudian Anda termasuk orang yang selama ini banyak beribadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah gitu. Apa yang Anda khawatirkan? Nah kemudian salafus orang soleh ini mengatakan, iya kamu kan nggak tahu apakah semua amal saya itu diterima gitu oleh Allah. Nah itu yang orang-orang yang benar-benar ikhlas ya, selalu khawatir ya tentang amal-amalnya itu ya. Sehingga wajar dalam salah satu cerita ya, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang makna ayat Al-Mu'minun ayat 60 ya, yang walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un.
Jadi dan orang-orang yang berinfak tapi hati mereka itu dalam keadaan bergetar ketakutan. Ini kan kontradiktif gitu ya. Sampai Aisyah tuh heran gitu ya, Rasulullah. Mengapa dia kok beramal tapi kemudian ketakutan, apa dia mencuri, apa dia minum khamr ya Rasulullah? Tidak, wahai putri Abu Bakar, kata Rasulullah. Bahkan orang ini adalah punya segalanya gitu ya dalam amal ibadah. Dia punya segalanya, tapi hatinya ketakutan. Kalau amalnya nggak diterima oleh Allah. Padahal dia ila rabbihim yarji'un. Padahal dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dengan kondisi seperti ini, maka selayaknya ya, setelah kita melakukan amal-amal soleh di hari-hari sebelumnya atau di masa yang lampau, maka itu harus disempurnakan dengan itu tadi ya, mohon ampun, bertaubat kepada Allah, khawatir kalau tadi banyak yang kurangnya. Kita nggak boleh sombong ya, kita nggak boleh sombong. Bahkan kita ini bisa beramal soleh pun karena karunia dan rahmat Allah. Nah, itu seperti katanya, kalau enggak seperti yang dikatakan dalam Al-Quran itu, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asyaitana illa qalila. Kalau bukan karena rahmat Allah dan kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, maka sesungguhnya kalian akan kebanyakan menjadi pengikut syaitan. Sehingga ketika kita menyadari kita berada dalam kebaikan, kita harus faman wajadah fi khairan falyahmadullah. Kita harus mengucapkan syukur alhamdulillah, dikembalikan kepada Allah. Dan tadi penutupnya itu kita harus senantiasa banyak melakukan istighfar. Ya, ini tadi ajaran tadi. Mengapa kalimat yang diajarkan Rasulullah itu hanya itu ya? Nabi nggak mengajarkan banyak gitu. Malam Lailatul Qadar itu apa yang mesti saya ucapkan gitu ya Rasulullah. Nah, itu tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu ya Allah, Allahumma innaka afuwun, sungguhnya engkau adalah pemaaf dan menyukai pemaafan, maka maafanlah gitu. Dan ini juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW ya. Ini yang mengherankan karena Nabi selalu menyuruh di dalam hadis riwayat Bukhari ya, wallahu inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsaru min sab'ina marrah. Jadi demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Bertaubat fil yaumi, dalam satu hari lebih dari 70 kali. Itu kalau Nabi orang yang dosanya yang lalu dan kemudian diampuni, terus taubatnya untuk apa? Nah, inilah orang soleh ya. Semakin dia bersih, semakin dia ikhlas, semakin dia khawatir gitu. Kalau amalnya itu nggak berguna di sisi Allah, maka itu yang mendorong Nabi untuk selalu istighfar. Walaupun ibadah beliau sudah nggak ada yang bisa menyaingi ya, dari kualitas sholat, infaknya itu ya, segala-galanya Nabi berikan kepada umat, gitu. Hampir nggak punya apa-apa di rumah beliau itu. Nah, ini yang luar biasa. Nah, sementara kita kadang-kadang ya merasa tenang, merasa aman dengan amal-amal kita, padahal amal itu diingatkan Rasulullah, tidak ada manusia yang bisa masuk surga dengan amalnya kecuali dengan rahmat dan ampunan Allah. Karena itu puncaknya ya. Nah, tidak berarti juga kemudian kalau ada orang berdoa, kalau begitu untuk apa beramal? Loh, nggak begitu. Karena rahmat dan ampunan Allah itu bersyarat. Jadi inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, misalnya, rahmat Allah dekat kepada orang yang muhsin, orang yang suka berbuat kebaikan. Ati Allah wa ati Rasul wa la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, mudah-mudahan kalian mendapat rahmat. Jadi syarat mendapat rahmat itu yaitu wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kalian mendapat rahmat. Itu juga sama. Jadi rahmat dan ampunan tidak diperoleh gratisan ya. Orang nggak nunggu begitu, itu harus beramal, kemudian memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga kemudian kita berhak mendapatkan belas kasih ya. Karena sudah berusaha maksimal, walaupun hasilnya mungkin tidak seperti yang diharapkan ya, karena terlalu banyak kelemahan pada diri kita. Namun demikian dari istighfar, ampunan, permohonan, pemaafan, itu akan bisa menyempurnakan seluruh amal-amal kita. Maka mari di 10 hari terakhir ini kita manfaatkan, di samping kita giat beribadah, kita juga banyak memohon ampun ya. Kalau Rasulullah di hari biasa saja 70 kali sehari istighfar, ampunan, maka kita lebih berhajat lagi ya kepada hal-hal yang demikian daripada Rasulullah SAW. Mohon maaf kurang lebihnya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung terus akun YouTube Kawan Imam dengan like, komen dan subscribe.